Halo, selamat pagi Sobat Tani. Perkenalkan, saya Seli Ingalika. Saya bertugas di BPP KK Kabupaten Sumba Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Selamat datang di podcast PPL Berkarya untuk Negeri. Di sini kita akan ngobrol bersama tentang makna peran kita sebagai penyuluh pertanian. Dan temanya hari ini, bela negara melalui cinta tanah air sebagai ASN penyuluh pertanian. Sudah teman-teman bersama-sama dengan saya, dan saya bertanya kepada teman-teman semua, apa kabar? Baik. Baik, luar biasa, dan semoga teman-teman bisa perkenalkan diri. Oke, perkenalkan teman-teman semua, nama saya Ferdi Wahyu Anggita. Untuk tempat tugas saat ini di BPP Kecamatan Taibenu, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Salam kenal semuanya. Kenal. Baik teman-teman, perkenalkan saya Sharon Bella, bisa dipanggil Sharon. Saat ini bekerja di BPP Kampung Melayu, Kota Bengkulu. Salam kenal Kak Seren. Oke, baik teman-teman semua, perkenalkan saya Gaudin Sianistae, biasa dipanggil MC. Untuk unit kerja saat ini saya bertugas di BPP Kecamatan Amarasi Selatan, Kabupaten Kupang, Provinsi NTT. Salam kenal teman-teman semua. Salam kenal Kak MC. Baik, perkenalkan nama saya Mona Lisa Purnama. Untuk unit kerja saya saat ini itu di BPP Kecamatan Sumpur Kudus, Kabupaten Sijunjung, Provinsi Sumatera Barat. Salam kenal teman-teman. Nah, Salam kenal Kak. Oke teman-teman, kita langsung saja. Menurut teman-teman, apa sih makna bela negara dalam konteks kita sebagai penyuluh pertanian? Baik Kak, kalau saya melihat ya, bela negara itu tidak hanya soal angkat senjata, tapi bagaimana kita berkontribusi melalui profesi. Sebagai penyuluh pertanian, kita mendampingi petani agar produksi meningkat. Itu bentuk nyata menjaga ketahanan pangan, yang artinya juga menjaga negara. Sekali lagi, bela negara tidak hanya selalu identik dengan angkat senjata, tapi bagi penyuluh pertanian, bela negara adalah memastikan petani tetap produktif, mendampingi mereka, dan menjaga ketersediaan pangan. Itu bentuk nyata cinta tanah air. betul sekali, saya setuju dengan Kak Sharon. Kita itu sebagai PPL, sebagai ujung tombak di lapangan. Ketika kita membantu petani menerapkan teknologi, meningkatkan hasil panen, itu sama saja kita menunjukkan cinta tanah air melalui kerja nyata kita sebagai PPL. PPL itu turun langsung ke lapangan, mendampingi petani, membantu pelaporan luas tambah tanam, LTT, dan LTT itu sekarang dilaporkan setiap hari, mau tanggal merah, hijau, kuning, hitam, itu setiap hari harus dilaporkan. Nah, hingga kita tuh juga memastikan distribusi pupuk atau penyaluran pupuk bersubsidi itu tepat sasaran kepada petani penerima. Nah, menurut saya semua itu bagian dari kontribusi kita sebagai PPL untuk swasembada pangan di Indonesia ini, Kak. Nah, saya tambahkan lagi ya Mbak Dita, Mbak Seren, bela negara itu juga soal tanggung jawab, terutama untuk dalam konteks cinta tanah air, kita sebagai penyuluh berperan penting dalam menjaga lingkungan pertanian. Nah, sebagai penyuluh kita dapat mengajak petani untuk menggunakan pupuk secara bijak, menjaga kesuburan tanah, serta tidak merusak lingkungan. Nah, jika lingkungan pertanian terjaga, maka pertanian dapat berlangsung secara berkelanjutan. Nah, dan hasilnya juga dapat dinikmati oleh generasi yang akan datang. Dan jangan lupa ya teman-teman, kita berarti berperan dalam mengubah pola pikir petani. Kita dorong mereka supaya lebih mandiri, inovatif, dan tidak bergantung. Itu penting untuk kemandirian bangsa, sehingga pekerjaan kita sebagai penyuluh pertanian dapat memiliki dampak nyata terhadap kemajuan sektor pertanian di Indonesia. Nah, ini yang menarik. Kok bisa sih swasembada pangan dibilang sebagai bentuk bela negara? Karena kalau kita mandiri pangan, kita tidak bergantung pada negara lain. Itu artinya kita menjaga kedaulatan bangsa. Nah, benar sekali. PPL tuh punya peran penting di situ, Kak. Kita pastikan produksi tetap jalan meskipun ada tantangan seperti cuaca dan hama. Jika kebutuhan dasar seperti makanan saja terpenuhi, maka negara menjadi lebih stabil dan tidak mudah goyah. Misalnya saat terjadi krisis global pangan nantinya, Kak. Berarti dari sawah itu sebenarnya kita lagi jaga Indonesia ya? Betul sekali Kak, karena kalau petani kuat, negara juga kuat. Tapi jujur sih, pasti ada tantangannya dong.
Nah, kalau untuk tantangan tuh banyak sekali, Kak, apalagi kita yang di lapangan ya, di sektor pertanian apalagi ya. Ya tantangannya tuh seperti kayak perubahan iklim yang tidak menentu. Nah, itu berdampak langsung untuk pertanian ya, misalnya pada tanaman budidaya. Banyak sekali petani yang mengeluh karena ketersediaan air yang terbatas, karena gagal panen, belum lagi serangan hama, apalagi di wilayah binaan saya, Kak ya, yang notabene lahannya semua itu tak ada hujan. Air itu sangat krusial di sana, Kak. Sangat penting di sana, sangat dibutuhkan di sana. Ya Kak, izin menambahkan juga Kak, seperti saya ya penyuluh di perkotaan, saat ini memiliki keterbatasan lahan pertanian karena mulai banyak lahan pertanian yang beralih fungsi menjadi pemukiman. Dan selain itu juga di masa depan tantangan kita yaitu semakin minimnya generasi muda untuk memilih berprofesi sebagai petani. Tapi justru di situ nilai bela negaranya ya. Kita tetap hadir, tetap mendampingi, dan tidak menyerah. Semangat dan dan kita mungkin tidak terlihat, tapi sangat berarti bagi masa depan bangsa. Wah, ini betul-betul yang dinamakan definisi kita balik cinta tanah air. Tidak hanya slogan ya teman-teman, di mana ada berbagai macam tantangan tadi yang kita hadapi. Kita pergi ke petani, mungkin kadang petani jarang percaya apa yang kita sampaikan, tetapi kita berusaha memastikan petani untuk tetap makan, untuk tetap kenyang. Seperti ada kata-kata mutiara dari saya untuk kita semua, tahu kalian pekerjaan yang paling sulit di dunia ini bukan hanya bekerja keras, tapi memastikan setiap orang di dunia ini bisa makan. Itu akan menjadi tanggung jawab kita sebagai penyuluh pertanian, yang mungkin tadi ada berbagai macam tantangan yang kita hadapi. Luar biasa ya Sobat Tani, bela negara diwujudkan dari hal yang paling sederhana, termasuk mendukung ketahanan pangan. Penyuluh pertanian adalah garda terdepan dalam menjaga kedaulatan pangan bangsa. Terima kasih untuk semua narasumber. Sampai jumpa di episode berikutnya.